Biasanya kalau di perusahaan besar tuh ada kayak apa ya, training dulu, terus habis itu ada apa pengenalan-pengenalan dan lain-lain gitu-gitu kan. Nah kalau di OJT gitu. perusahaan, nah OJT atau apa gitu, atau ada masa apa pengenalan gitu ya. Itu kalau di Orientasi. sana Ya. gimana? Kalau di tempatku kebetulan Iya. ada beberapa. Jadi aku kan datang kebetulan bareng-bareng sama teman-teman yang ada yang dari jurusan tambang, ada yang dari universitas mana gitu kan. Karena kebetulan perusahaan di Papua ini butuhnya lumayan bermacam-macam nih kebutuhan manpowernya. Jadi waktu kami datang beda-beda sih kebetulan di setiap departemen. Cuman yang aku alami sih aku langsung kerja sih. Jadi langsung tapi nggak langsung dikasih tanggung jawab sebagai karyawan ya. Jadi datang langsung diperkenalkan dengan dunia kerja langsung ya. Kalau yang paling pertama tuh safety sih. Yang pertama tuh ada pengenalan safety karena saya bekerja di area underground yang lumayan fatal lah kalau misalnya High kita risk, tidak high risk. mengerti tentang safety, high risk benar. Jadi eh, pengenalan tentang safety dulu yang mendasar, yang penting sampai detail dan akhirnya saya itu langsung masuk kerja, langsung masuk ke lingkungan kerja, ke suasana kerja, tapi memang secara tanggung jawab belum dilimpahkan. Memang masih tahap perkenalan tapi langsung tahap perkenalan on job gitu. Jadi langsung ngikut kerja, langsung diperkenalkan ke rekan-rekan yang sudah ada, belajar sambil kerja lah istilahnya. Kalau di perusahaan saya itu penerimaan 2019 awal, itu rekan-rekan yang baru masuk 2019-an itu sekarang udah ada metode baru, udah ada kurikulum baru, jadi mereka wajib diputar. Jadi mereka kan ada beberapa departemen, mereka wajib diputar ke semua departemen untuk mengenali bisnisnya, mengenali lingkup bisnisnya, baru setelah itu mereka bisa kembali ke departemen yang ditujukan. Berarti gitu ya, apa namanya, alur buat masuk, terus habis itu sampai di awal-awal itu seperti apa itu kayak gitu. Mungkin akan jadi gambaran nih buat sobat geospasial sekalian nih yang lagi nonton si YouTube channel ini. Tadi kan juga Teti sudah infokan bahwa ada berapa main keilmuan ya. Ada tambang, terus habis itu ada background ada geologi, habis itu ada yang lain-lain juga. Nah, ini kalau misalkan kita coba mengulik nih, kalau misalkan di geospasialnya sendiri, di perusahaan tambang, khususnya Teti ini kan lagi di underground ya, itu tuh Ya. kayak gimana sih perannya, terus gimana juga Teti kolaborasi sama teman-teman dari geologi, dari tambang, gimana sih perannya? Jadi dari sisi geospasial lah ya, sisi Yap. keilmuan ya saya sendiri terutama. Mungkin secara garis besar ya, karena kalau menceritakan soal tambang dan pekerjaan secara detail mungkin bakal lama banget. Jadi sebenarnya di perusahaan tambang saya yang saya sekarang kerja itu, pertama ya dia di underground. Jadi kalau misalnya underground itu kan adalah area yang kita tidak ini ya, kita tidak bisa semudah di luar untuk bisa mengorientasi arah dan mengorientasi posisi kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita di luar kan, kalau kita di suatu, misalnya di lapangan bola, nah, terus ditanya nih sama orang, masjid di mana ya sekitar sini? Kita bisa tuh tolak-toleh kiri kanan, kelihatan tuh ada atap atau ada kubah atau ada apa, kelihatan lah masjid. Tapi kalau di underground itu kebetulan sistem penambangan underground di tempat saya itu mengembangkan sistem tunnel dulu, mengembangkan sistem jalur tambangnya dulu. Jadi ibaratnya kita kayak semacam buat labirin di dalam gunung untuk akses, untuk operasional, untuk jalur, untuk transportasi segala macam. Baru kita mulai produksi nih. Jadi ibaratnya ada bagian development-nya, ada bagian produksinya untuk bisa mengetahui semua informasi itu di dalam suatu lorong yang lebarnya cuma 4 meter kali 4 meter lah mungkin kasarnya, atau 5 kali 4, itu sangat susah. Karena di depan kita tembok, atau misalnya depan kita cuma lorong, kiri kanan kita masih batu, atas bawah batu, dan itu gelap. Jadi gimana sih cara kita bisa menentukan arah, gimana saya kita bisa menentukan posisi kita. Ibaratnya kalau di Google Maps kan kita bisa lihat tuh di HP, posisi saya lagi di jalan ini, 100 meter lagi saya ke jalan ini. Nah itu nggak bisa kan kalau misalnya di nggak ada sinyal lagi kan, kalau di dalam nggak ada GPS segala macam. Jadi kita menggunakan sistem koordinat. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah belajar, jadi sistem koordinat itu kan adalah suatu sistem yang kita gunakan, yang terdiri atas beberapa titik-titik kontrol yang sudah kita fixkan, yang sudah kita anggap sebagai nilai yang benar. Nah, sistem koordinat itu kami sebar di sepanjang tunnel dan labirin itu. Kalau di tambang kami itu bentuknya kayak semacam wall mount lah sebutan kami itu. Dia semacam kayak
tempat tempat tanam Prisma. Jadi Prisma kalau kita tanam di situ tuh Prisma itu udah ada koordinatnya dan sudah terdata di database. Sudah ada simpan, jadi sudah kita simpan. Kayak kalau di luar mungkin BM ya, kalau orang-orang Yap. taunya. Ya, kalau Yap. BM ada sih di luar, cuman kalau di dalam underground tuh kita tempel semacam tempat mur di dalam dinding yang udah fix, udah kita bor. Jadi kalau kita tempel Prisma di situ, ya itu koordinatnya udah ada. Nah, itu tersebar tuh sepanjang jajaran tunnel yang labirin itu. Setiap 40 meter kalau SOP-nya setahu saya. Setiap 40 meter ada lagi, 40 meter ada lagi, persimpangan ada. Jadi selama kita punya alat TS, selama kita punya alat geospasial, unit geospasial yang bisa kita pakai, tools geospasial yang kita pakai, kita bisa tuh dengan backside, dengan non backside, dengan ikatan ke muka, ikatan ke belakang, dengan mengikatkan prisma-prisma itu, kita bisa tahu posisi kita di mana. Dan lebih depannya lagi, kita bisa tuh mengarahkan alat-alat kita untuk bisa mencari arah, mencari posisi, staking out, membuka jalur baru, membuka arah development baru, atau merecord development yang belum terrecord. Jadi kalau disimpulkan secara singkat, survei dan geospasial itu, kalau di sana sebutnya survei ya. Survei itu adalah section atau bagian yang menjadi mata ya, mata dari si keseluruhan proses tambang, terutama underground. Karena di underground gelap, kita tidak tahu, kita tidak bisa memandang dengan jelas. Siapa yang tahu di sebelah tunnel itu tuh ternyata ada tempat penyimpanan alat blasting. Tiba-tiba orang kena alat blasting, boom, meledak, bahaya. Kita nggak ada yang tahu karena setahu kita sebelah tuh cuma dinding gitu. Cuman dengan survei kita bisa ngelihat, dengan geospasial itu kita bisa melihat, kita bisa mengarahkan alat kita, dan kita bisa tahu bahwa ternyata berdasarkan desain posisi kita itu tepat berada di sebelah gudang alat blasting atau gudang peledak gitu, bahan peledak. Jadi apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang karena di area underground bisa kita petakan, bisa kita record di database, dan bisa kita olah jadi informasi dengan bantuan survei itu, dengan bantuan sistem kontrol gitu. Itu sih paling secara garis besar. Keren, ini keren banget. Mungkin kalau kita praktikum dulu, ya kita mikirnya sederhana nih, menggunakan total station, sistem koordinatnya sederhana gitu, mungkin lokal gitu untuk kebutuhan di sana. Tapi karena situasinya gelap, ini menjadi suatu hal yang luar biasa, dan nggak banyak pengalaman ini dialami oleh orang-orang kita. Nah, ini Teti beruntung banget bisa mengalami. Nah, pertanyaannya adalah ketika Teti di sana kan cuma butuh seminggu nih adaptasinya dikasih setelah belajar HSE, kemudian langsung terjun ke lapangan. Seberpengaruh apa keilmuan yang dulu didapat pada saat kuliah, dan ada pengalaman kerja sebelumnya di Waskita katanya tadi yang konstruksi juga, dan sempat juga di kementerian. Seberpengaruh apa? Atau yang paling berpengaruh memang waktu pada saat kuliahnya gitu? Sebenarnya kemarin kan sempat di konsultannya Waskita ada perusahaan Geotekindo lah namanya. Jadi kebetulan di Geotekindo itu saya nggak kerja di bidang geodesi dan geospasial sama sekali, tidak menyentuh itu sama sekali. Cuman pas di BPN-nya itu di kementerian juga saya bekerjanya bukan di area lapangan, itu kebanyakan lebih ke GIS nyentuhnya. Jadi sebenarnya kalau dari segi pengalaman yang non akademik lah ya, dari segi pengalaman untuk bekerja saat pertama kali bekerja di Papua itu sebenarnya sangat berguna ya, karena kita bekerja tuh dengan orang gitu, bukan dengan iya sih kita punya kecerdasan intelektual, kita punya bakat keilmuan yang kita terima dari bangku kuliah, tapi itu semua nol besar, benar-benar nol besar kalau kita nggak ngerti gimana caranya berkomunikasi secara profesional, dan gimana caranya kita menggerakkan entah rekan kerja kita atau mungkin orang yang bekerja di bawah kita, atau berkomunikasi dengan atasan-atasan kita. Jadi kalau misalnya ditanya soal pengalaman, meskipun pengalaman sebelumnya saya nggak ada hubungan yang sama sekali dengan pekerjaan saya sekarang, itu benar-benar sangat berguna. Jadi buat semua yang mungkin nanti bakal nonton ya, kalau misalnya ini bekerjalah gitu ya, mulailah belajar untuk bekerja, dan jangan takut untuk belajar mengambil tanggung jawab, belajar untuk bekerja dengan orang baru, belajar untuk kayak gitu-gitu, karena itu ngefek banget jujur. Ya kita nggak tahu, mungkin akan pindah ke perusahaan atau bakal tetap di situ, tapi itu ngefek banget. Kalau dari segi keilmuan sebenarnya kalau secara langsung ya berkaitan mungkin enggak ya. Nggak terlalu berkaitan, karena mungkin hanya sebagian kecil ilmu saya keluar 4 tahun itu yang kepake cuma sebagian kecil, mungkin secara teknis itu mungkin cuma sebagian kecil, cuma ikatan ke belakang udah itu doang, ikatan ke muka ya itu kayak cuma 1 semester, mungkin itu cuma berapa hari pertemuan kalau kuliah, tapi itu nggak cukup kalau kita cuma modal itu kerja di tempat saya ya, karena yang lebih diintikan tuh konsep ya, maksudnya pola pikir kita. Jadi kalau misalnya kita jadi lulusan geospasial lah ya, mungkin dengan jurusan yang sejenisnya geospasial atau apapun itu, yang lebih penting itu mindset kita terhadap geospasial itu sendiri. Gimana caranya kita bisa mengerti informasi-informasi ya, kalau geospasial kebumian lah ya, informasi lokasi, posisi kebumian yang kita punya,
untuk mentransferkan itu ke dalam suatu bentuk informasi yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan tertentu. Itu tuh geospasial banget. Itu info yang mungkin cuman pengikatan teorinya sih cuman ikat ke muka, ikat ke belakang. Tapi kalau saya cuma tahu itu nggak bisa. Tapi gimana caranya di gua yang gelap, di kondisi yang tidak menguntungkan, dengan alat yang baru, dengan masalah-masalah yang mungkin datang dan masalah yang berbeda-berbeda setiap saat. Gimana nih konsep berpikir saya menyelesaikan masalah itu dengan cara geospasial? Karena mungkin beda dengan orang tambang, orang jurusan tambang ngelihat masalah seperti ini tuh nyelesainya gini atau gitu. Tapi kalau kita beda, oh dari sisi kami seperti ini. Itu kita harus bisa. Jadi pesan saya mungkin kalau yang pengen nyari kerja dan sekarang masih kuliah, ya ngejar nilai tuh bagus ya. Ngejar nilai tuh bagus, belajar teori tuh bagus. Cuma belajarlah bukan untuk mendapatkan nilai bagus, tapi untuk bisa mendapatkan cerita besar. Ya jadi secara, yang mungkin ngulang dikit sih, secara garis besar, kalau gimana kepakainya sih sebenarnya keilmuan kita di kuliah sama ke dunia kerja, ya kepake sih kepake ya. Tapi jangan kaget kalau nanti cuman kepake sedikit gitu. Dari 4 tahun kuliah mungkin cuman kepake sedikit, dan kayak mungkin ada yang ngeluh kayak, saya udah kuliah 4 tahun sampai sini kerja lagi, belajar lagi hal yang baru lagi, yang ya emang gitulah dunia kerja. Jadi yang paling berguna tuh mindset ya, mindset, pola pikir kita sebagai engineer terutama. Gimana kalau ada masalah, gimana breakdown masalah itu sampai bisa ke solusi, gimana cara bisa tahu akar masalahnya, gimana bisa nge-breakdown 5W1H-nya sampai akhirnya bisa sampai ke solusi yang paling tepat. Itu dari sisi engineer. Dari sisi geospasialnya ya pola pikir geospasial gitu. Gimana cara kita kalau ngelihat, mungkin kalau orang yang bukan geospasial ngelihat goa yang gelap, dia nggak akan berpikir ke arah gimana caranya saya bisa memetakan goa ini dengan tools yang saya punya. Tapi mungkin dengan seorang engineer geospasial harus tahu tuh, harus bisa kebayang dia ngelihat goa gelap itu sebagai opportunity untuk dengan tools yang saya punya, skema pengukuran seperti apa nih yang bisa saya dapatkan untuk bisa mendapatkan 3D dari goa gelap ini misalnya, atau pemetaan dari goa gelap ini. Itu mindset geospasial yang sangat penting ya menurutku, karena mengejar nilai, mengejar IP, mengejar semua itu penting, tapi akan sangat sia-sia kalau kita nggak nangkap konsepnya. Kalau yang aku pelajarin itu sih sampai saat ini sih. Keren. Kalau bisa disimpulkan tuh dari penjelasan Teti yang cukup panjang tadi, pengetahuan terhadap kompetensi teknis itu penting. Tapi yang lebih penting itu konsepnya, bagaimana kita punya konsep. Jadi apapun masalahnya kita bisa selesaikan. Ya sederhana, simple, tapi dengan konsep yang kuat yang kita miliki, kita bisa selesaikan masalah tersebut. Betul banget. Dan di samping itu juga, itu hard skill, tapi soft skill juga penting tadi kata Teti. Bagaimana kita, dari awal tadi, mulai dari wawancara tadi juga harusnya kelihatan, dari psikotes tadi juga kelihatan willing to work-nya gimana, itu kelihatan bagaimana how to communicate profesional tadi kata Teti juga. Itu poin yang bagus sekali yang mungkin kita nggak dapat di kuliah tuh. Cara komunikasi, cara ya berperilaku terhadap lingkungan sekitar itu jadi satu hal yang perlu dipelajari dengan cara apapun, karena itu tidak didapatkan di perkuliahan. Ada satu value lagi tuh. Jadi kita tuh harus terus belajar juga tuh tadi. Jadi dari hal yang dasar, dari hard skill yang kita punya itu kita harus tetap terus belajar gitu kan. Karena di dunia kerja ini banyak juga hal baru yang tidak kita dapetin juga di kuliah. Betul, gitu ya. betul banget.